Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini tentunya. Untuk hari ini pembahasan yang akan kita bahas tentunya yaitu adalah dua keputusan krusial Xabi Alonso. Siapakah partner Mbappe, Vini Jr, dan starter di bek kanan teman-teman ya. Siapakah itu? Ya, mari kita bahas informasi yang sangat menarik ini dalam informasi berita olahraga tentunya. Yaitu Real Madrid akan mengawali perjalanan La Liga 2025-2026 dengan menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu pada Selasa mendatang tentunya. Yaitu laga pembuka ini menjadi ujian perdana bagi Xabi Alonso dalam memimpin proyek ambisiusnya di Los Blancos tersebut. Yaitu dalam periode persiapan yang telah dimanfaatkan setelah secara maksimal untuk menggali karakter para pemain ajang Piala Dunia antar klub menjadi momentum awal bagi untuk memahami kekuatan dan kelemahan skuad yang kini berada di bawah asuhannya tersebut. Dan sesi latihan intensif ya tentunya yaitu juga memberikan ruang bagi pelatih asal Spanyol itu untuk merancang strategi yang lebih matang, baik itu yang beragam, uji coba termasuk pertandingan melawan Leganes dan WSG Tirol tentunya. Yaitu digunakan sebagai laboratorium untuk menyiapkan tim inti, dan pertandingan kontra Osasuna akan menjadi parameter tentunya awal untuk menilai sejauh mana efektivitas racikan taktis yang telah disiapkan Alonso, baik itu dalam sebuah keputusan strategi yang diambil akan menemukan arah pemain Madrid sepanjang musim tentunya. Alonso mulai susun formasi utama. Berdasarkan sebuah laporan dari Mundo Deportivo, Alonso telah mempertimbangkan berbagai opsi untuk menentukan susunan pemain starter perdananya, baik itu dari indikasi terkuat menunjukkan sebuah komposisi yang hampir serupa dengan formasi saat menghadapi WSG Tirol kemarin, yaitu tepatnya pada pekan kemarin teman-teman. Yaitu yang sebelumnya absen ya akibat masalah cedera otot, yaitu adalah Federico tentunya, yaitu kini telah pulih sepenuhnya juga, dan gelandang asal Uruguay tersebut diprediksi akan kembali bermain berdampingan dengan Arda Güler, dan kini tengah kehadiran Valverde tersebut yaitu kemungkinan besar yaitu akan menggantikan posisi Dani Ceballos yang tampil dalam laga uji coba yang sebelumnya teman-teman. Dan kembali pemain yang berusia 31 tahun itu memberikan sebuah keseimbangan yang dibutuhkan di sektor tengah lapangan tentunya. Selain aspek keseimbangan juga, Valverde tentunya juga memberikan variasi permainan yang lebih dinamis, baik itu dari sebuah kemampuan dan transisi serangan dan pertahanan akan menjadi elemen penting dalam skema permainan Alonso sendiri. Dilema trio depan Madrid tentunya, yaitu menarik perhatian dengan sebuah kepastian Vini Jr dan Kylian Mbappe sebagai starter utama, namun Alonso masih dihadapkan pada pertanyaan besar mengenai siapa yang akan melengkapi formasi trio penyerang tersebut. Yaitu Brahim Diaz mendapatkan sebuah kepercayaan saat berhadapan dengan Tirol dalam laga uji coba terakhir. Di sisi lain, Rodrigo Goes juga menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak gol pada pertandingan yang sama. Yaitu adalah merupakan persaingan yang ketat antara kedua pemain yang telah menciptakan dilema positif bagi Alonso untuk menentukan pilihan keduanya. Memiliki karakter yang berbeda yang bisa memberikan dimensi permainan yang sangat beragam. Yaitu dari gelandang muda asal Argentina juga masuk ke dalam pertimbangan meskipun kemungkinan lebih kecil, yaitu pemain yang berusia muda itu baru mengikuti sesi latihan perdananya pada Jumat yang lalu, sehingga belum terpenuhi terintegrasi dengan sistem tim tersebut teman-teman. Untuk yang berikutnya adalah merupakan persaingan di posisi bek kanan tersebut, yaitu di sektor bek kanan, yaitu menjadi area lain yang memerlukan sebuah keputusan strategi dalam Alonso.
Dan menjelang laga pembuka, Dani Carvajal telah menyesuaikan proses pemulihan dalam cedera panjang tersebut, yaitu sudah kembali berlatih dengan tim utamanya, teman-teman. Yaitu meskipun Carvajal telah kembali fit ya, yaitu pada menit bermain masih tahap pembatasan untuk mencegah resiko cedera juga yang berulang ya. Tentunya kondisi ini membuat Alonso harus mencari alternatif lain untuk mengisi posisi tersebut tentunya. Dan Trent Alexander-Arnold menjadi opsi menarik ya setelah tampil solid saat menghadapi USG Tirol. Baik itu dari rekrutan anyar dari Inggris itu memberikan warna permainan yang berbeda dengan gaya tipikal Real Madrid. Baik itu dari kemungkinan besar Alexander-Arnold akan dipercayakan sebagai starter pada laga perdana La Liga tersebut. Yaitu jika realisasi maka ia akan langsung menjalani debut resminya di hadapan pendukung Bernabeu dalam pertandingan kompetensi resmi pertandingan bersama Los Blancos. Dan untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam segmen hiburan untuk hari ini ya teman-teman. Jika pembahasan ini menarik ya tentunya silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Yaitu untuk pembahasan yang berikutnya yaitu seperti Xavi dan Luis Enrique, Hansi Flick percayakan masa depannya pada La Masia tentunya. Yaitu Barcelona memiliki reputasi yaitu sebagai klub yang konsisten melahirkan bakat-bakat muda melalui akademi La Masia seperti setiap musim, dan akademi tersebut selalu menghadirkan wajah-wajah yang segar yang siap memberikan kontribusi bagi tim senior tersebut. Namun potensi tersebut memerlukan dukungan yang penuh dari pelatih tentunya, yang memiliki keberanian untuk memberikan peluang kepercayaan dari staf pelatih juga menjadi kunci utama dalam progres transisi dari akademi menuju tim utama. Baik itu dari Hansi Flick telah memberikan bukti dirinya sebagai sosok yang berani mengambil risiko tersebut sejak tiba di Camp Nou tentunya. Yaitu pelatih kebangsaan Jerman itu tidak ragu memberikan sebuah kesempatan debut ya kepada para pemain muda yang dinilai telah siap untuk berkompetitif di level tertinggi. Baik itu dari pendekatan dari Flick ini sejauh ini dengan filosofi panjang yang telah dibangun oleh para ikon pelatih Barcelona sebelumnya. Meskipun bukan produktif asli dari tim Barcelona, Flick menunjukkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai klub tersebut tentunya. Baik itu dari Flick yaitu percaya pada pemain muda berdasarkan catatan Marca. Flick telah memberikan sebuah kesempatan debut kepada 7 pemain yang berbakat tentunya, yaitu semenjak memimpin Barcelona, yaitu menjadi nama terbaru yang berdasarkan pengalaman bermain di kompetensi La Liga tersebut. Baik itu dari langkah konsisten ini memperlihatkan komitmen Hansi Flick dalam membuka jalur bagi para lulusan akademi untuk perkembangan secara cepat. Baik itu dari sebuah kebijakan tersebut memberikan sebuah motivasi tanpa bagi generasi muda berdasarkan generasi muda Barcelona untuk terus mengasah sebuah kemampuan teman-teman. Dan selain 7 nama yang sudah debut ya, tentunya masih banyak talenta muda di La Masia yang diprediksi akan mendapatkan sebuah kesempatan yang serupa. Baik itu dari indikasi positif, dan ia juga menunjukkan bahwa tradisi untuk pengembangan pemain muda akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Hansi Flick sendiri teman-teman. Baik itu dari sinyal tersebut memberikan sebuah harapan dan kelangsungan regenerasi yang telah menjadi ciri khas Barcelona selama bertahun-tahun. Meskipun Flick di sini bukan bagian dari kultur ya original Barcelona, langkah yang diambil selaras dengan jejak para pendahulu. Baik itu dari Xavi Hernandez dalam 3 laga dari sebuah kepelatihannya, yaitu tercatat memberikan sudut ya tentunya debut kepada 15 pemain muda. Baik itu dari Luis yang melatih sebelum era Xavi juga memberikan rekaman jejak yang serupa dengan jumlah identik ya tentunya kepada pelatih tersebut dianggap yang berperan vital dalam menjaga
regenerasi tim utama tersebut. Baik itu dari kini, Flick yaitu telah melanjutkan jalur yang sama, membuktikan bahwa ia memahami esensitas penting darah segar dari akademi, baik itu dari komitmen tersebut menjadi bagian integral dari proyek dalam jangka panjang yang diusul manajemen Barcelona, teman-teman. Baik itu dalam sebuah konsentrasi dalam memberikan peluang kepada pemain muda yang telah menjadi DNA, yaitu Barcelona sendiri tidak boleh hilang, dan Flick tanpa menyadari bahwa keberhasilan dalam jangka panjang klub sangat bergantung pada sebuah kemampuan regenerasi yang talenta secara berkelanjutan, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah pilar baru dari La Masia juga, yaitu sejumlah pemain yang kini menjadi tulang punggung tim senior justru bermula dari sebuah kepercayaan yang diberikan Xavi. Lamine Yamal, Paul Kubasi, dan Fermin Lopez memberikan contoh yang nyata kesuksesan bijak tersebut. Baik itu dari ketiga pemain tersebut kini berkembang menjadi kompetensi untuk penting ya dalam skema permainan Flick dan kombinasi antara pemain muda tersebut yang berpengalaman menciptakan sebuah keseimbangan dan ideal yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Untuk tradisi ini sekali lagi membuktikan sebuah kekuatan La Masia sebagai pondasi utama, baik itu dari kekuatan Barcelona akademi tersebut terus menjadi sumber daya manusia terpercaya untuk mempertahankan identitas pemain klub tersebut. Baik itu dari Flick yang tentunya perlu memelihara sebuah kesinambungan, baik itu dari proses agar Barcelona terus mampu melahirkan bintang-bintang baru di masa mendatang, teman-teman. Dan investasi pada talenta muda akan menjadi kunci dan berkelanjutan kesuksesan klub tersebut dalam jangka panjang tentunya pasti akan datang, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja, teman-teman. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.